Kisah inspiratif Mbah Jum, seorang nenek tunanetra penjual tempe ternyata hafal Al-Quran telah viral di media sosial. Hal ini dikarenakan unggahan seorang penulis bernama Iren Rajiman. Pada 2018 lalu, Iren Rajiman sebenarnya pernah membagikan kisah ini di akun Facebook pribadinya. Namun, pada 2023 ini kisah Mbah Jum kembali viral setelah Iren mengunggah kisah tersebut lagi di Instagram dan TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Jalan Kehidupan. Di sini, kita akan sama-sama belajar untuk terus tumbuh dan berkembang. Aku akan berbagi tips, cerita inspiratif, dan motivasi yang bisa membantumu meraih potensi terbaikmu. Langsung saja kita mulai cerita untuk hari ini. Lantas, bagaimana kisah inspiratif Mbah Jum? Dikutip dari akun Instagram Iren Rajiman. Pertemuannya dengan Mbah Jum terjadi sekitar tahun 2008 silam, saat ia dan suaminya berlibur ke Yogyakarta. Mbah Jum sendiri merupakan seorang nenek tua yang mengalami tunanetra dan berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi, Mbah Jum selalu diantar oleh cucunya untuk berjualan ke pasar. Menurut Iren, Mbah Jum memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pedagang lainnya di pasar tersebut. Sambil menunggu para pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat, ujar Iren. Iren berbincang dengan cucu Mbah Jum dan mendapati fakta bahwa Mbah Jum setiap hari hanya berjualan selama 2 jam. Ia pulang lebih awal daripada pedagang lainnya. Tidak sampai 2 jam dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Lebih lanjut lagi, Iren menjelaskan jika sebelum pulang Mbah Jum selalu meminta cucunya untuk menghitung uang hasil dagangan. Jika pendapatannya lebih dari Rp50.000, maka Mbah Jum akan meminta cucunya untuk memasukkan uang lebihan tersebut ke dalam kotak masjid. Menurut sang cucu, Mbah Jum setiap harinya membuat tempe dengan modal Rp20.000, dengan jumlah tempe yang selalu sama. Sehingga penghasilan Mbah Jum paling banyak harusnya Rp50.000. Jika lebih, maka Mbah Jum menganggap itu milik Gusti Allah dan harus dikembalikan lagi ke masjid. Saat ditanya kenapa penghasilan Mbah Jum bisa berbeda-beda jika jumlah tempe yang dibawa selalu sama, sang cucu menjelaskan jika hal itu terjadi karena banyak pembeli yang memberi lebihan uang kepada Mbah Jum. Karena Simbah tidak bisa melihat, Simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas kok Mbah, gak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe Rp5.000, ngasih uang Rp20.000. Ada yang beli tempe Rp10.000 ngasih uang Rp50.000. Dan mereka semua selalu bilang uangnya pas, gak ada kembalian. Jelas cucu Mbah Jum. Mbah Jum rupanya tak hanya seorang penjual tempe. Di kampungnya, ia juga sering menjadi tukang pijat bayi dan anak-anak. Selain itu, Mbah Jum juga kerap membantu memulihkan kesehatan orang dewasa yang kesleo, memar, patah tulang, dan lain-lain. Menariknya, Mbah Jum tidak pernah mengantongi penghasilannya, karena 100% pendapatannya akan diberikan ke kotak amal. Alasannya pun sangat mengejutkan, yakni Mbah Jum merasa jika sebenarnya ia tak bisa memijat. Dan jika pasien datang kepadanya lalu sembuh maka itu semua karena Allah. Karena itulah, bayaran tersebut lebih tepat diberikan kepada Allah. Nenek yang tinggal bersama 1 cucu kandung dan 4 cucu angkat dari anak-anak yatim piatu ini, rupanya telah mengalami tunanetra sejak lahir. Kendati demikian, Mbah Jum hafal 30 juz Al-Quran.
Saya ini orang kampung. Tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah kehendak Gusti Allah, saya diberi keberkahan, bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya, kata Mbah Jum dalam bahasa Jawa. Kisah Mbah Jum, seorang penjual tempe dari Yogyakarta. Menyimpan banyak hikmah yang dapat kita petik. Meskipun memiliki keterbatasan fisik sebagai seorang tunanetra, Mbah Jum mampu menginspirasi banyak orang dengan ketegaran, keimanan, dan kebaikan hatinya. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Mbah Jum antara lain. 1. Ketegaran dalam menghadapi cobaan. Mbah Jum menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kehidupan yang bermakna. Ia tetap beraktivitas mencari nafkah dengan penuh semangat, meski harus menghadapi tantangan sebagai seorang tunanetra. 2. Keimanan yang kuat. Kehidupan spiritual Mbah Jum sangat kuat. Hafalan Al-Quran 30 juz menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi dirinya. Keimanannya yang mendalam membuatnya selalu bersyukur dan sabar dalam menghadapi segala situasi. 3. Kebaikan hati yang luas. Meskipun sibuk mencari nafkah, Mbah Jum tidak pernah lupa untuk bersedekah dan berbagi dengan sesama. Kebaikan hatinya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk turut serta dalam membantu sesama. 4. Pentingnya keluarga. Dukungan keluarga, terutama cucunya, sangat berarti bagi Mbah Jum. Keluarga menjadi sumber kekuatan dan semangat baginya untuk terus berjuang. 5. Nilai-nilai kehidupan. Kisah Mbah Jum mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan yang penting, seperti kesabaran, keikhlasan, semangat juang, dan pentingnya bersyukur. Kisah Mbah Jum menjadi pengingat bagi kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta benda atau kesuksesan duniawi, tetapi dari kepuasan hati dan ketenangan jiwa. Selain itu, kisah Mbah Jum juga dapat menjadi inspirasi bagi 1. Untuk orang-orang dengan keterbatasan fisik, untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha meraih mimpi. 2. Untuk para pedagang, untuk selalu jujur dan berbuat baik kepada pelanggan. 3. Untuk semua orang, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Demikian kisah inspiratif Mbah Jum, viral nenek tunanetra penjual tempe yang hafal Al-Quran. Semoga hikmah-hikmah dari kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.